This run, Richard. It looks like they're turning back! Comrade Senior Lieutenant! Hey, take a look! Patient. The machine gun stuck the fucking... What's wrong, Ivan? Beautiful, my friend. That's... Fuel! Preparing to land. Incoming! Faster! Keep going! Commander! Hang in there, Shota. Hello, kembali lagi bersama saya tentunya yang kali ini akan mengangkat sebuah film yang berjudul The Pilot, di mana film perang dari Rusia ini diadaptasi dari kisah nyata, bersetting pada tahun 1941 pada saat Jerman melakukan penyerangan secara mendadak di Rusia. Film ini sendiri akan berfokus pada perjuangan bertahan hidup seorang pilot pesawat tempur. Baiklah, tanpa harus berlama banyak-banyak cincong lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang perwira Nikolai yang sedang menolong seorang wanita tengah dirampok di sebuah gang. Nikolai berhasil menyelamatkan nyawa wanita tersebut. Namun kupon makanannya dibawa kabur si perampok. Karena tak tega, Nikolai pun menawarkan dirinya mengantar wanita tersebut pulang. Tetapi wanita bernama Olga ini menolaknya. Keesokan harinya, Nikolai kembali menemui Olga dan memberikan jatah makanannya untuk mengganti jatah makanan Olga yang kemarin sempat dicuri. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya menjalin hubungan. Tapi Nikolai harus meninggalkan Olga untuk sementara waktu karena tugasnya sebagai seorang tentara. Sebelum pergi, Nikolai berjanji pada Olga bahwa ia akan kembali dan menyaksikan pertunjukan Olga yang merupakan penyanyi teater. Nikolai adalah pilot pesawat tempur Angkatan Udara Rusia, di mana dia dan 3 rekannya harus terbang menuju front barat Rusia, di mana di sana sudah terdapat pasukan tentara merah yang berjaga di zona tugas untuk mengantisipasi pihak Jerman yang diprediksi akan melakukan penyerangan secara mendadak. Secara kebetulan pasukan Nazi melihat 2 pesawat tempur Rusia yang melintas. Setelah menghabisi pasukan Nazi, Nikolai bersama rekan-rekannya merasa bangga dan melanjutkan penerbangan dengan senyum yang lebar. Namun, mereka tak menyadari bahwa pesawat musuh tengah mengajar, sehingga pertempuran dalam udara pun dilakukan dengan sangat ekstrim. It looks like they're turning back! Comrade Senior Lieutenant! It's me, Nikolai! Hey, take a look! Akibat hal tersebut, rekan Nikolai harus tumbang dan kini hanya menyisakan 1 rekan dan dirinya saja, dan harus menghadapi 3 pesawat tempur musuh. Naasnya, musuh berhasil menembak tangki Nikolai sampai bocor. Nikolai pun harus mendaratkan pesawatnya. Dan sialnya lagi, pasukan Nazi yang berada di daratan melihat pesawat Nikolai yang berusaha mendarat, dan seketika itu juga para pasukan Nazi menyerang pesawat Nikolai. Nikolai! Get out of there! Faster!
Germans. Untung saja, senapan pesawat berfungsi kembali dan pertempuran pun kembali dilakukan. Now it's done. Sialnya, Soto harus kehabisan amunisi sedangkan musuh semakin gencar melakukan penyerangan. Dalam kondisi terpojok, Nikolai pun membuka gas pemadam kebakaran yang ada di pesawat hingga asapnya membuat pandangan musuh terhalang. Melihat ada kesempatan, mereka berdua pun melarikan diri ke dalam hutan. Namun saat sedang berlari, tiba-tiba akibat hal itu, Soto harus menggendong Nikolai yang tak sadarkan diri hingga keduanya pun terjebak di sebuah sungai. Sementara itu, para pasukan musuh semakin mendekat. Soto kemudian meletakkan Nikolai yang tak sadarkan diri di atas pecahan batu es dan menghanyutkannya ke tengah sungai karena mustahil menyeberangi sungai yang dalam dan dingin tersebut. Hingga Soto memutuskan untuk memilih jalan lain. Namun naasnya ia harus tewas ditembak oleh musuh. Terlihat Nikolai terombang-ambing di sungai tersebut selama berjam-jam lamanya. Sampai akhirnya ia pun tersadar dan mendapati Soto sudah tak bersamanya lagi. Bersamaan dengan itu, dua tentara Nazi tiba di seberang sungai dan melihat Nikolai. Menyadari hal itu, Nikolai bergegas naik ke darat dan melanjutkan pelarian. Naas, kakinya harus terkena panasnya peluru. Namun ia masih mampu berlari ke dalam hutan hingga dua tentara Nazi itu memutuskan untuk kembali ke markas dan melaporkan kejadian ini pada letnan mereka. Di dalam persembunyian, Nikolai membuat api untuk menghangatkan tubuhnya. Setelah pagi menjelang, Nikolai kembali melanjutkan perjalanan. Namun setelah 3 hari berjalan, Nikolai masih belum menemukan jalan keluar. Ia tersesat dalam keadaan kelaparan dan kedinginan. Hingga malam harinya Nikolai diserang oleh sekumpulan serigala. Di pagi harinya, ia kembali dikejar oleh sejumlah serigala tadi malam yang membuatnya lari sekuat tenaga. Sementara itu, tak jauh dari posisinya bersembunyi, pasukan musuh sedang melakukan penembakan terhadap 3 pesawat tempur Rusia. Seorang tentara Nazi yang ketakutan tanpa sadar bersembunyi tepat di hadapan Nikolai, dan di saat akan memanggil rekan-rekannya, tak lama kemudian, letnan datang ke jembatan itu dan melihat 3 prajuritnya tewas, di mana 1 orang ditemukan tewas terbunuh dengan pistol. Letnan tampaknya sudah mengetahui siapa pelaku yang tak lain adalah Nikolai, dan tujuannya datang ke sana adalah untuk mencari sang pilot. Singkat cerita, 10 hari pun berlalu dan Nikolai masih terjebak di tengah hutan yang luas tersebut. Sementara itu, sekumpulan para serigala terus mengintainya, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Dengan sisa kekuatan yang tak seberapa, ia tetap berusaha lari, bahkan sampai dengan cara merangkak. Ia pun tak sengaja terperosok ke dalam sebuah lubang. Sehingga ia memutuskan bersembunyi di sana sampai malam hari. Sementara 3 ekor serigala masih senantiasa menunggunya di atas lubang tersebut. Karena tak sabar menunggu, akhirnya seekor serigala terjun ke dalam lubang kemudian menyerang Nikolai. Untung saja Nikolai dapat melumpuhkannya. Beberapa hari kemudian, Nikolai berhasil ditemukan oleh seorang warga bernama Ivan, di mana ia membawa dan menyembunyikan Nikolai di dalam gerobaknya. Dia berhasil melewati perbatasan Nazi dengan berpura-pura pulang dari memburu serigala. Misa adalah seorang tentara dan juga seorang dokter, di mana dia mengatakan kalau kondisi Nikolai sangatlah parah dan harus segera dioperasi karena peredaran darahnya membeku akibat terpapar cuaca dingin beberapa hari. Ivan berkata, hari ini ataupun besok kemungkinan tentara Jerman akan menduduki
menduduki Moskow, di mana untuk melumpuhkan mereka, Rusia membutuhkan banyak pejuang seperti Nikolai. Sang pilot harus berusaha diselamatkan walau sekecil apapun kemungkinannya. Ivan juga meminta Andrei agar kembali bergabung dengan Tentara Merah. Tak lama dari itu, Letnan dan pasukannya tiba di rumah itu, di mana sang Letnan meminta Ivan yang merupakan seorang pandai besi untuk memperbaiki tongkatnya yang bengkok. Melihat si Letnan singgah, maka orang-orang di dalam rumah terlihat mulai panik. Ternyata kedatangan sang Letnan untuk mencari tahu kebenaran tentang kabar yang mengatakan kalau Andrei atau menantu Ivan merupakan Tentara Merah Rusia. Tetapi Ivan menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Andrei hanyalah petani biasa yang sekarang tinggal di desa lain, di mana sang Letnan secara tak sengaja mendengar suara yang sedikit berisik di ruangan bawah tanah. You got a summons? You Bolshevik. My home is here. Quiet. What was that? It's warm in here, so they keep crawling in. Kemudian ia kembali ke rumah Ivan dan menggeledah ruang bawah tanah tersebut, di mana dia mendapati bahwa ruangan itu baru saja digunakan untuk mengobati seseorang. Untung saja Andrei dan Misha sudah terlebih dahulu membawa Nikolai pergi dan menuju ke markas Tentara Merah. Kembali ke Letnan, akhirnya ia sendiri yang turun tangan untuk mencari Andrei dan Misha. Dia yakin kalau mereka bertiga belum jauh, di mana Letnan juga telah menghabisi Ivan beserta anak dan istrinya. Letnan kemudian bergegas dan berhasil menemukan bekas tandu yang tentunya itu adalah tandu yang membawa Nikolai. Untung saja jejak tersebut menghilang disapu oleh angin salju. Footprints are gone. Near. You, 50 meters. Letnan kemudian meminta anak buahnya untuk berbencar, di mana ia yakin kalau Nikolai belum jauh. Sementara itu, Misha dan Andrei memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum mereka melanjutkan perjalanan kembali. Mereka pun berencana melewati hutan yang lebat yang kini tepat di depan mereka. Bersamaan dengan itu, Letnan berhasil menemukan Nikolai yang terbaring kaku di tandunya. Letnan berpikir kalau sang pilot sudah mati, namun tiba-tiba Andrei yakin kalau pasukan Jerman telah berkeliaran sekitar hutan. Maka dari itu, mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan, di mana dalam kondisi panik, Andrei malah ingin menyerahkan dirinya pada Nazi. Namun Misha menolak saran pengecut dari Andrei dan bergegas membawa pergi Nikolai seorang diri. It's okay, it's just me. Who did the shooting? No idea. It was the pilot. Come, I'll show you. Dengan sekuat tenaga, Misha menarik tandu itu karena terlalu letih. Sesekali ia pun berhenti. Dari kejauhan ia mendengar suara tembakan yang menandakan markas pasukan Tentara Merah sudah dekat. Di malam harinya, Misha berhasil sampai di tengah medan perang. Di sana terlihat para pejuang yang telah gugur. Bersamaan dengan itu, Sersan melihat Misha merangkak membawa Nikolai dari kejauhan. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk pergi memastikan. Dan pada akhirnya, Misha berhasil membawa Nikolai bergabung dengan Tentara Merah. Dan We made it. Get it. We need a medic here. tak lama dari itu, Nikolai dibawa ke kamp pengobatan. Meskipun jantungnya berdetak dengan normal, namun kakinya harus diamputasi karena mengalami pembekuan pada sebagian jaringan lunak. Nikolai pun akhirnya sadar dan merasa sangat terpukul karena mengetahui dia harus kehilangan kedua pasang kakinya, di mana Nikolai mengalami trauma atas semua kejadian yang ia alami. Fuck this war, huh, buddy? Could have died. Isn't it? Everything will be alright. Setelah berhari-hari berada di rumah sakit dan menyaksikan banyaknya prajurit yang tewas dan cacat, bahkan lebih parah darinya, Nikolai akhirnya bisa menerima keadaan dengan lapang dada, dan itu semua terjadi karena perang ini. Nikolai pun ingin mengirimkan surat pada Olga dan mengatakan bahwa ia masih hidup, namun ia masih belum memiliki keberanian. Dia takut kalau Olga tidak menerima keadaannya yang sekarang. Sebaliknya, Olga yang menanti-nanti kabar dari Nikolai. Singkat cerita, Nikolai mendapat sepasang kaki palsu, dan di hari yang sama
bahwa Olga dan kru teaternya sedang melakukan pertunjukan konser di rumah sakit itu guna untuk menghibur para pasien tentara. Nikolai dengan sekuat tenaga mendekati jendela untuk melihat pertunjukan Olga seperti janji sebelum berangkat ke medan perang. Namun lagi-lagi Nikolai masih belum memiliki keberanian untuk menghampirinya dan hanya mampu menatapnya dari kejauhan. Thank you, comrades. Setelah berbulan-bulan menjalani terapi, Nikolai akhirnya bisa berjalan lagi meski harus menggunakan kaki palsu. Di suatu hari, ia tak sengaja bertemu dengan Olga yang kebetulan berada di sana, di mana Olga merasa bahagia mengetahui Nikolai masih selamat. Ternyata Misha sempat menuliskan surat untuk kedua orang tuanya di peta milik Nikolai, bercerita betapa bangganya dia bisa menjadi seorang dokter meski masih pemula. Tapi Misha bisa menolong para tentara yang terluka karena berjuang di medan perang. Dan ternyata ayah Misha adalah seorang jenderal yang merangkap sebagai dokter. Nikolai meminta bantuan sang jenderal untuk mengeluarkan surat izin agar ia bisa kembali melakukan penerbangan. Tentu saja sang jenderal menolaknya karena kondisi Nikolai yang dianggap tak memungkinkan. Nikolai mengatakan Misha ingin dia hidup pasti ada alasannya agar Nikolai bisa bertugas lagi dan berjuang melawan Nazi. Hingga akhirnya sang jenderal mengizinkan Nikolai untuk terbang kembali, bergabung dengan tentara merah dan berperang dengan para pasukan Nazi di front barat. They didn't send any oil, cool serve. I didn't have time. No time to drink. Cold, I had to warm up. What you have to do, cry, beg. Atas bantuan sang jenderal, Nikolai terbang secara diam-diam meski tanpa izin dari sang mayor. Hari itu 3 pesawat tempur musuh datang menyerang secara mendadak. You see the messer? The messer's close! Get reinforcements up there. We lost them. There's the bridge. We still got... There. Those were my orders as far as I can. Messer tailing us! Dan di luar dugaan, Nikolai melakukan tugasnya dengan sangat baik. Kehilangan kedua kaki tak membuatnya luntur dalam berjuang meski kemampuannya sempat diragukan oleh sang mayor. Nyatanya, Nikolai berhasil melumpuhkan 3 pesawat tempur Jerman. Melihat semangat juang Nikolai yang tak kenal putus asa, semua prajurit pun memberikannya hormat, termasuk sang mayor. Dan film pun tamat. He's not drunk. Pesan-pesan yang dapat diambil dari cerita di atas yaitu keberanian dalam menghadapi tantangan, nilai persahabatan, dan arti sejati kehidupan menjadi sorotan, pengorbanan dan harga yang harus dibayar, mengingatkan pada kemanusiaan dan ketangguhan semangat. Cerita ini menunjukkan bagaimana menerima kenyataan dan mengatasi trauma sambil tetap memelihara harapan dan semangat yang tak pernah padam. Karakter-karakternya menunjukkan pengorbanan untuk kebaikan umum, menegaskan pentingnya melawan kejahatan. Pesan-pesan tersebut menjadi gambaran tentang kekuatan
kekuatan manusia dan esensi hidup dalam menghadapi lika-liku perjalanan. Jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe, like, comment. See you. Bye-bye.